Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang hadir di sini, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di kantor dengan penuh semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Senantiasa kita syukur kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri teladan terbaik. Semoga kita semua sebagai guru bisa meneladaninya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu guru, di sini saya mendapat tugas dari pelatihan guru penggerak, yaitu untuk mensosialisasikan modul 1. Jadi modul 1 selama ini kita pelajari selama 3 bulan, dan visi guru penggerak. Nah, dalam modul 1 ini ada subtema, yaitu 1. Refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak. Dan yang terakhir budaya positif. Nanti akan kita bahas satu-satu. Yang wajib adalah 1 sama 4. Nanti saya bahas lebih detail sedikit. Selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal ini ya. Siapa? Ya, kalau jawab gak apa-apa, jawab terus biasa-biasa aja ya. Biar ada interaksi gitu. Nah, ini sudah tidak asing lagi bahwasanya role model di guru penggerak ini menggunakan Ki Hajar Dewantara, Bapak. Mungkin kita sudah mengenalnya, sudah tahu lah ya. Bahkan semboyannya kita sudah tahu. Pengarso sing Tulodo, Pengat Nyoman Karso Teguri, kita sudah tahu itu. Tetapi sebenarnya banyak hal yang perlu kita pelajari di sana. Jadi nanti banyak kalimat-kalimat positif yang bisa menumbuhkan semangat kita sebagai seorang guru. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Kelahiran oleh Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu, atas penghormatannya beliau diangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama kali. Adapun isi dari video tadi yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara membedakan pendidikan dan pengajaran. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah prosesnya. Pengajaran adalah prosesnya. Proses pendidikan memberi ilmu, mengajar di sekolah itu adalah pengajaran. Kalau pendidikan apa? Pendidikan adalah tuntunan atau segala kodrat yang dimiliki anak. Jadi kita sebagai guru itu hanya menuntun atas segala kekuatan kodrat anak. Nanti akan kita bahas kodrat alam dan kodrat zaman, masih banyak. Jadi kita tidak boleh yang memaksa boleh, tetapi ada teorinya, yaitu melalui kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bahas selanjutnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat dijadikan sebagai ruang berlatih untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diwariskan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu guru, kita sebagai guru harus bangga. Salah satu kunci kesuksesan suatu negara itu salah satunya adalah dunia pendidikan. Kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang guru, artinya kita harus bangga. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani. Ya. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai, ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Nah, anak-anak yang bagaikan bibit-bibit jagung, umpamanya ini jagung di sini ya, ibaratkan jagung. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, namun dia tetap dapat tumbuh baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Pak Tani ini adalah seorang guru. Sebaliknya, ada bibit berkualitas baik tapi kurang perhatian, maka tumbuh tapi tidak normal. Di sini dapat mengibaratkan bahwa intinya itu perawatan dan lingkungan. Nah, Bapak Ibu, tolong perlihatkan, boleh dilihat sebentar, ini ada susunan tata surya. Seperti yang kita ketahui bahwa pusatnya adalah tata surya. Di sini kan ada garis orbit ya, namanya orbit. Ada planet Merkurius dan seterusnya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini juga filosofinya bisa kita terapkan di sini.
anggaplah Merkurius, Venus ini murid gitu ya. Tidak mungkin Merkurius itu bisa jadi bumi, ya kan? Tidak mungkin Jupiter bisa jadi Neptunus atau Uranus, Saturnus, atau Saturnus yang memiliki kelebihan, memiliki cincin ya, bisa dimiliki oleh planet lainnya. Sama dengan halnya murid. Murid itu ada yang seperti Merkurius, ada yang seperti Venus, dan berputarnya juga ada yang lambat. Misalnya Jupiter. Jupiter itu memiliki kelebihan planet terbesar, cuman berputarnya dia lambat. Kenapa lambat? Lebih cepat Merkurius. Kenapa lebih cepat Merkurius? Karena mereka memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Dari sini kita bisa memandang murid kita seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh memandang murid kita itu seperti apa, tapi seperti ini. Kita memandang bahwa murid kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Antara seperti utusan media dan kaum muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah Hanya satu-satu lah. Jadi Buning, yang Buning percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 ini apa? Sebelum mempelajari filosofi Ki-Hajar Dewantara bahwa seorang guru itu seperti petani atau yang lainnya, atau seperti susunan tata ruang. Singkat saja 2 kata tentang murid sebelum kita belajar lagi ya. Singkat saja nggak apa-apa. Ya, perlu bimbingan. Ya, kalau Bu Usni Kalau murid itu kan perlu bimbingan, termasuk dari petani tadi kan. Itu yang tadi dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya. Kalau Bu Usni Perlu perhatian. sama ya. Nah sekarang apa perubahan dari pemikiran perilaku Bapak Ibu guru setelah melihat slide-slide tadi, partai? Setelah melihat tadi, intinya kita tahu ternyata murid itu memiliki, aslinya kita sudah tahu murid itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi lebih mendalam apa? Nah itu boleh maksudnya kayak gitu. Bimbing supaya lebih mahir lagi. Ya, tugas kita adalah sebagai apa saja. Ini setelah kalau tadi Bu Usni ini kan saya pertanyaan pertama kan, yang ini selanjutnya pertanyaan kedua. Apa? Setelah mempelajari ini, pandangan Bu Tati tentang murid. Gimana aja? Satu kata. Gak disimpan Pak RW. Biasa. Nggak bisa kok. Kalau boleh saya bilang ya seperti Pade itu. Iya. Murid itu seperti Pade. Ya, tapi murid sudah memiliki bakat. Iya. Tapi untuk lebih jelas lagi harus dibimbing dari Sama gak apa-apa. perhatian kalau dia perhatian itu penting. Ya, sama Bu Isya ya. Kalau bimbingan lagi maksudnya. Kalau murid itu sudah punya bakat itu maksudnya. Nah, contohnya Ya, kita betul. upacara kemarin anak itu punya kemampuan kurang latihan sehingga dia kurang optimal gitu. Artinya benar yang filosofi Ki-Hajar Dewantara ini benar ya. Nah sekarang Pak Dir, setelah melihat slide-slide tadi tentang anak itu seperti apa menurut Pak Dir? Gak apa-apa lo tanya biasa ya, kan direkam kan. Bukannya gaya ya namanya nih. Seperti ibu kemudian motivasi yaitu perhatian. Pak Khairul. Sama saja perlu bimbingan ya maksudnya. Jelaskan bimbingan. Ya, pasti ya. Betul sekali. Pak Antoro suaranya gak apa-apa. Perlu apa? Ya perlu bimbingan sesuai dengan bakat yang dimiliki masing-masing. Mungkin seperti itu. Ya betul sekali ya. Setelah kita mempelajari modul ini, kita yakin bahwa setiap anak itu punya kualitas atau bakat masing-masing. Tugas kita sebagai guru menuntun. Itu yang sering diajarkan kami itu menuntun. Atau kan menuntun itu tidak menjadikan kan pernah nanti kita lihat sekolah bulan itu kan. Jadi ini saya singkat saja Bu ya. Peran guru pembela diharapkan setelah lulus nanti yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ya maksudnya, atau di komunitas-komunitas lainnya. Yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, kan banyak kan komunitas-komunitas guru itu. Jadi seorang guru penggerak harus mengikutnya atau menggerakkan, minimal ikut berpartisipasi nanti. Yang ketiga menjadi coach bagi guru. Coach itu apa? Pelatih ya, coach. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi adalah apa Pak Dewi?
kerjasama. Transaksi atau kerjasama. Ya, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima ini paling penting. Jadi guru penggerak itu bukan hanya yang ikut pelatihan ini. Guru penggerak adalah kita semua ya, ya. Bukan berarti yang guru penggerak itu saya juga. Kita semua ini adalah guru penggerak. Jadi yang paling penting ditekankan di guru penggerak ini satu, murid. Fokus kita utama itu kan murid, murid dan murid. Jadi maka di Mas Guru Penggerak itu ada lagunya, lainnya menggembala pada murid. Menggembala pada murid itu bukan berarti kita suci pada murid, bukan ya. Maksudnya menggembala diambil menurut Kiajar Nirwantara itu adalah kita memfokuskan untuk murid. Itu maksudnya seperti itu. Selanjutnya nilai apa yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama adalah mandiri. Jadi dia punya inisiatif sendiri. Yang selanjutnya reflektif. Reflektif ini contohnya ketika kita mengajar ya. Ini saya samakan saat kita mengajar aja, cuma tidak mengajar. Saat kita mengajar di bagian penutup itu kan ada namanya refleksi pembelajaran kan, setelah evaluasi. Nah pada saat refleksi pembelajaran itu kan kita selalu bertanya kepada murid. Nah pelajaran apa yang sudah kamu dapat dari ini? Nah bagaimana perasaanmu belajar pada hari ini? Pelajaran apa yang paling sulit? Pelajaran apa yang paling mudah? Kan seperti itu refleksi. Sama dengan kita. Oh apa yang sudah saya lakukan ya hari ini? Bagaimana mengajar saya ada kekurangan atau tidak, ada kelebihan, kira-kira kekurangan tersebut apa bisa kita perbaiki besok, kira-kira kelebihannya apa bisa kita maksimalkan nanti. Selanjutnya adalah kolaboratif. Jadi seorang guru penggerak itu harus mau bekerja sama. Yang keempat, berpihak pada murid. Ini yang paling penting ditekankan bahwa kita sebagai guru harus berpihak pada murid. Segala daya dan upaya dilakukan adalah untuk kepentingan dan kemajuan murid. Jadi kalau kita sudah fokus pada murid, maka kita akan sadar, oh, jadi saya harus memberi pengertian, harus supaya jadi saya lebih bahagia. Gitu. Dan yang terakhir inovatif. Inovatif ini kita berusaha mencari ide-ide baru dari internet, dari YouTube, dari teman dan lain sebagainya, agar kita memiliki cara-cara mengajar yang disukai anak-anak. Dan saya yakin bapak guru yang lebih tinggi dari saya pasti pengalamannya pasti lebih banyak. Dan tahu lah apa pengalaman pasti sudah tahu program apa. Selanjutnya tujuan utama dari guru penggerak ini adalah untuk anak ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa? Yang satu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini nanti ya, kedepannya juga sekolah kami akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Divisinya nanti ada. Semua sekolah harus menggunakan itu nanti. Dan selanjutnya yang saya pelajari di modul 1.3 atau subtema 3 adalah tentang mengelola perubahan yang positif. Jadi mengelola perubahan positif ini ada dua yang kita pelajari, inquiry apresiatif dan budaya positif. Dalam budaya positif ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Yang kedua keyakinan kelas. Yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima 5 posisi kontrol. Ini yang paling penting agar kita bisa mengetahui peran kita sebagai guru dalam menangani siswa. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita bahas yang pertama dulu, konsep disiplin positif dan motivasi. Kalau disiplin itu pasti kita sudah tahu semua lah ya, disiplin itu apa, pasti sudah tahu. Yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Nah, disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Untuk menciptakan murid yang merdeka ini kata-kata Kiajar Dewantara banyak sebenarnya, cuma saya pilih satu saja. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Maksudnya disiplin positif, karena itu kan punya yang internal, kemauan sendiri gitu. Oh saya harus memakai sepatu, saya punya teman sendiri. Tetapi kadang-kadang kan tidak kuat kan, internalnya itu perlu kita dukung. Warna kita harus pakai sepatu. Nah itu kan maksudnya eksternal seperti itu. Dari sini contohnya misalnya pengalaman di sekolah, salah satu guru boleh beri contoh. Misalnya Pak, saya dalam menerapkan disiplin positif seperti apa? Satu guru aja. Misalnya saya suruh ini, misalnya apa? Siapa yang mau? Serah siapa?
satu untuk mengawasi gaji kita jika berjalan supaya tidak terkena duri. Bagi yang tidak menggunakan sepatu ke sekolah akan diberikan apa? Misalnya hukuman. Hukuman apa? Sepatunya diambil. Peringatan pertama. Ya, peringatan pertama kita nasihati dulu. Peringatan kedua diambil, peringatan kedua kita bakar pesangon. Hukuman tadi merupakan motivasi eksternal ya dari luar dari kita. Kalau internalnya tadi artinya memberikan sadar diri gitu. Ya bagus seperti itu maksudnya ya. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan kelas tapi keyakinan kelas yang dimaksud contoh? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk apa? Ya keselamatan. Mengapa kita perlu menggunakan masker, mencuci tangan? Mungkin jawaban kita adalah untuk jawaban ini keselamatan, kesehatan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi anak itu sudah sadar, oh saya ini belajar ini untuk supaya menjadi ini pintar kan? Oh saya memperhatikan guru ini saya agar saya paham. Anak sudah paham, itu namanya keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan itu lebih konkret, dilarang ini, dilarang itu seperti itu ya. Kalau keyakinan kelas ini jadi nanti outputnya adalah kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu setiap kelas harus ada. Jadi yang namanya kesepakatan itu kan kita buat bersama kan. Artinya bukan guru yang dibuat, tapi guru dan siswa. Jadi kita bareng-bareng, lalu kita buat kesepakatan kelas. Contoh yang sederhana saja. Tadi kita ambil yang tadi apa sepatu tadi kan, wajib memakai sepatu. Nah, bahas kan bareng-bareng. Apalagi ada yang usul, Pak, saya usul. Kalau keluar wajib izin kan pasti kan kita tulis supaya mereka semua. Jadi usulan-usulan tersebut kita kumpulkan. Nanti kita break up, kita tembak. Inilah yang disebutkan kesepakatan kelas. Kan bukan dulu yang membuat tadi kita bersama. Itu yang disebut kesepakatan kelas. Dari sini ada yang ditanyakan. Jadi umpamanya ini, anggaplah saya ini sekolah ya, sekolah. Mohon maaf ya, ini rumahnya murid ya. Saya langsung berikan ilustrasi. Nah, anak-anak hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Contoh, misalnya yang pertama boleh usul Pak Den apa? Yang satu usul untuk peraturan kelas apa? Bersihkan sampah tulis misalnya kan usul dari Pak Den. Pak Vero misalnya yang kedua apa? Satu aja. Saya ada kalau mau ke kamar kecil harus permisi. Jadi izin ketika keluar ya. Atau keluar. Ya. Kakak tadi belum selesai kan? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Bu, Fatih. Banyak aja Ya. Yang lain Bu, ini sama. sama itu. Yang lain banyak kan? Pakai masker. Ini banyak kan murid kan? Dengan PN Ya, mengerjakan PR harus di rumah kan? Bu, isi ya. Tiket ya, tiket ini harus. Ya, yang tiket itu yang dijadwalkan aja ya. Antara satu. Mungkin berdoa sebelum mulai pelajaran. Wajib berdoa sebelum mulai pelajaran. Kalau tadi belum ya? Sama guring satu aja. Itu direkamkan ada. Satu aja. Izin jika tidak masuk. Satu aja. Untuk kegiatan mana? Ya maksudnya Kita izin. misalnya Pak Vero dari kesepakatan kelas yang apa? Jadi kelas apa? Peraturan kelas tidak boleh dengan kelas. Nah, itulah contohnya dia. Jadi kita kan buat bareng-bareng, nanti kita tulis di komputer. Bisa minta tolong bedakan. Kalau tulis sendiri lah ya. Kasih atau nanti itu buat. Jadi kita beda dengan peraturan kelas beda. Jadi kesepakatan kelas sama. Contoh yang selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Ini ada 5. Satu, kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak itu butuh bertahan hidup. Salah satu contohnya apa kalau bertahan hidup itu?
bikin yang dimaksud di sini adalah anak itu kan butuh makan di rumah, butuh sarapan, butuh kesehatan. Intinya ini perhatian di rumah ya, perhatian di rumah ini. Yang selanjutnya cinta dan kasih sayang. Anak itu butuh cinta, Bu, ya. Butuh kasih sayang. Oleh sebab itu ketika wajar ketika ada anak yang keras misalnya yang keras itu, bisa jadi ada kebutuhan yang kurang ya, di rumah seperti itu. Jadi kita tidak boleh menghardik anak ini, kamu nih suka seperti ini kan? Ternyata mereka ada kebutuhan yang belum bisa dulu. Tapi bukan berarti orang tua, pasti orang tua itu kita kasih. Maksudnya ada hal-hal yang perlu ditambahkan di sekolah. Selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini tentang kemampuan untuk menjadi bisa. Misalnya pertamanya tidak bisa seperti ini, jadi bisa. Nanti mereka diakui teman-temannya. Contoh. Jadi anak itu butuh penguasaan, dia diakui. Misalnya anak bisa membaca dengan lancar, anak bisa perkalian dengan cepat, gitu kan? Supaya dia diakui. Anak itu butuh seperti itu. Selanjutnya adalah kebebasan. Jadi anak juga butuh kebebasan, ya, Pak. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Jadi kita harus paham betul bahwa anak itu butuh kebebasan. Jadi ada saatnya kita memberikan kebebasan kepada anak, tentu dalam ranah yang tepat. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan. Anak itu butuh main, ya kan? Jadi tidak selamanya anak itu harus serius terus. Jadi dia butuh bermain. Jadi ini kalau 5 posisi kontrol. Nah ini saya beri contoh videonya. Cuma 3 menit kok. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore dulu jaga warung, nggak sempat mengumpulkan tugas. Jadi video tersebut ya Bu ya, ada 5 posisi kontrol yang harus kita kuasai sebagai guru. Kita lihat selanjutnya. Nah, 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah penghukum. Ini harus kita miliki semua. Penghukum maksudnya adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, untuk yang bukan hukuman fisik yang keras masing-masing ya. Secara verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam hal ini tentang peraturan biasanya. Kalau kamu nggak seperti ini nanti seperti itu ya. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Semuanya ada di video tadi. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Intinya kita membuat merasa bersalah murid kita. Ya. Dan selanjutnya teman. Kita bisa berfungsi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor. Guru mengawasi, dia berfungsi sebagai pengawas. Dan yang terakhir, manajer. Posisi ini dia berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita sebagai guru bisa menerapkan 5 posisi kontrol ini untuk mendisiplinkan budaya positif. Kalau saya lihat di SD kita ini juga sudah ada yang misalnya mengaji itu termasuk budaya positif ya, bisa dikembangkan lagi nanti ya. Terus ya, tiap Jumat pagi kita kan ngaji. Nah sebelum ngaji itu kemarin saya dengar ada apa? Nah, itu bisa dikembangkan lagi, bagus seperti itu. Itu namanya budaya positif dan bisa kita tambah lagi ya. Bisa yang ngaji sih Pak. Diajak ngaji lagi sih Pak. Ada lagi waktu itu Rebana juga ya. Nah, Karena kita berumpunya itu kan minjam posisi yang mana, kamu kan selama ini sudah belajar.
biar dia tuh rajin belajar, yang lain ikut, maka aku pamerkan ke dia masa pamerkan di depan teman-temannya, biar yang lain ikut ya, masa itu. Misalnya gitu, ini kebutuhan murid, tadi penguasaan ada kan, murid itu bisa atau yang lainnya kita bisa menerapkannya masing-masing. Jadi yang terakhir Bapak Ibu Guru, ini kata-kata diajar di Wantoro, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi tugas kita menuntun. Menuntun itu bukan berarti kita menjadikan si ini menjadi si itu ya. Menuntun ini, oh ini seperti planet tadi. Oh ini ternyata Merkurius. Dia jalannya cepat. Kalau anak itu belajarnya kenceng ya cepat. Ya ini Jupiter. Dia itu jalannya lambat. Jupiter itu kan lambat. Oh anak ini lambat. Kita sudah tahu, kita mendeteksi. Kalau kita sudah tahu, kita harus berusaha untuk ya menolongnya, ya menuntun. Intinya kita menuntun. Jadi untuk yang terakhir, ini karena sudah terakhir, setelah itu saya akan mempresentasikan sedikit tentang budaya positif. Masa kita ngomong-ngomong nggak menerapkan kan? Cuma gitu. Jadi saya berusaha menerapkan tentang budaya positif. Kita melibatkan anak. Saya yakin kita semua sama lah ya. Kita sudah melibatkan anak dalam membuat ini gitu ya. Jadi kalau saya ini di sini literasi digital, yang tema yang saya angkat nanti budaya positif adalah literasi digital. Jadi literasi digital ini sangat mempengaruhi kebiasaan anak. Kita tahu sendiri bahwa kebiasaan anak ini kan sudah tahu internet kan. Dia paham betul. Terkadang saya lihat anak itu ada joget-joget sendiri. Oleh sebab itu saya berusaha menggunakan literasi digital. Literasi digital ini sama dengan literasi baca tulis. Kalau baca tulis itu bagus ya. Literasi digitalnya pasangannya lah. Saya menambahi ya. Literasi yang sudah yang dipantau waktu sosialisasi ASN. Nah, kalau ini kan literasi digital tentang digital. Jadi anak saya ajak untuk membuat poster. Kan ada pelajaran kelas 5 itu membuat poster. Jadi saya manfaatkan aplikasi Canva ya. Jadi saya menyuruh mereka membawa handphone, tapi hanya untuk tertentu. Saya tidak menyuruh mereka membawa handphone sembarangan. Tertentu. Misalnya ada ini tertentu membawa handphone untuk membuat poster. Jadi membuat poster dengan digital ternyata lebih bagus gitu kan. Jadi yang saya sebut cafe ini adalah Bu ya. Cafe C itu kreator. Ini budaya positif yang saya lakukan kelas. A itu ability, itu kemampuan artinya. F ini fantasi, dan E ini elaborasi. Masuk dari kreator adalah saya yakin setiap anak itu kreator, mereka itu bisa berbuat lebih dari kita ya, kalau mereka mau. Yang selanjutnya adalah ability. Setiap anak itu sudah punya kemampuan, jadi kita harus membantunya. Dan selanjutnya fantasi, jadi mereka harus berimajinasi. Dalam membuat sesuatu itu kan kita harus berimajinasi ya kan. Jadi anak-anak itu imajinasinya sangat tinggi. Jadi di sini saya membuat kesepakatan kelas dengan anak juga. Ini contoh. Ini kan saya membuat kesepakatan kelas dengan anak. Setelah itu anak saya suruh buat di kertas biasa dulu. Saya ini minta kertas dari kantor untuk warna hijau ya, karena saya nggak punya. Saya potong-potong 1 jadi 4. Jadi mereka saya suruh buat keyakinan kesepakatan kelas tadi. Nah, buatlah 1 ya di warna yang bagus. Jadi setiap anak itu membuat 1-1. Setelah itu dikumpul, kita jadikan 1. Kalau bisa nanti dipesan di laptop. Setelah itu kita print, kita tempel bersama. Itulah kesepakatan kelas ya. Salah satu contoh kesepakatan kelas. Selanjutnya tentang video. Jadi ini anak-anak kan suka video gitu. Saya ajak mereka untuk membuat video. Mereka harus bisa membuat video. Intinya kita beri pengalaman supaya mereka ketika di rumah mereka menyaring. Internet ini tidak hanya digunakan untuk hal-hal seperti ini, bisa kita manfaatkan untuk belajar. Saya ajak mereka untuk membuat video. Jadi selain membuat video ini kan menumbuhkan kecakapan mereka dalam berbicara ya kan. Kadang anak itu cakap berbicara, tetapi ketika ada video hilang, ya kan. Selain video ini menulis ya, yang terakhir menulis. Jadi saya satu tadi mendesain poster. Jadi nanti kapan-kapan kita belajar tentang Canva. Canva itu sebuah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk presentasi, membuat poster,
promosi, dan lain sebagainya. Tuh, nanti kita belajar tentang kata-kata. Jadi yang ketiga ini anak saya ajak untuk menulis. Pasti Bapak Ibu juga sudah sering kan mengajak anak menulis. Menulis dalam arti di sini nanti saya ajak untuk menulis di dunia maya, maksudnya di blogger misalnya. Tapi saya awali dengan kertas. Nah, tulislah apa yang kamu tulis. Contoh tentang kebiasaan kamu dari bangun sekolah, dari bangun mandi ke sekolah sampai pulang lagi sampai tidur lagi, apa kebiasaan. Kalau tulis kan mereka. Ini untuk mengawali saja. Selanjutnya juga harus lebih tinggi ya kan. Ketika kita ajak menulis, mereka akan berimajinasi. Oh, tadi saya seperti ini, kemudian saya seperti ini kan. Menunjukkan daya imajinasi mereka.